Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara PSBB bersama Anda, Ayah, Nida, dan Nada. Nah, pasti sahabat-sahabat MIS sudah tidak asing lagi mendengar kata PSBB. Apa ya PSBB? PSBB pembatasan sosial berskala besar. Tapi di sini kita bahas apa, Nada? Perbincangan santai sebelum berbuka. Ya, betul sekali. Sudah episode keberapa ini ya? Saya tidak tahu. Anu saja, pokoknya lanjut saja terus. Ya. Oke. Sahabat-sahabat MIS, senang bisa silaturahim melalui media moderasi Islam Sulawesi. Berharap semoga kita semua dalam inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan amalia Ramadan kita tahun ini. Sahabat MIS, perbincangan kita hari ini berkaitan dengan qada dan fidyah. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaannya ya. Ada pertanyaan-pertanyaannya? Ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Siapa boleh langsung nih, langsung. Silakan ya. Dalam ini siapa saya yang tidak boleh berpuasa dalam? Ya. Baik. Sebelum saya jelaskan, saya persilakan Nada dulu untuk membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan fidyah dalam surah Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Ya, disilakan Nada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah, shadaqallahul azim. Jadi dalam ayat itu prinsipnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Jadi jangan karena kita puasa kehidupan kita ini sulit, makanya ada namanya rukhsah. Dan di dalam ayat itu yang dibaca tadi fa'iddatun min ayyamin ukhra, itu bilangannya sesuai dengan hari yang ditinggalkan pada hari bulan Ramadan puasa. Jadi berapa hari kita tinggalkan maka diganti dengan hari di luar bulan Ramadan. Nah, itulah namanya qada. Qada itu artinya mengganti, bukan lagi waktunya tapi kita cari waktu lain. Kalau persis waktunya dengan pelaksanaannya itu namanya ada. Makanya kalau kita sholat
Itu selalu niatnya adaan. Misalnya usolli fardhu subahi raka'ataini mustaqbilal qiblah, adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau salat subuhnya udah jam 10, itu bukan lagi adaan namanya. Kenapa jam 10? Ya Karena diganti, tapi subuh ndak ada diganti. ya, jadi Nggak bisa diganti. mungkin karena terlambat kesiangan bangun, maka diganti dengan qadha. Jadi mengganti salatnya gitu. Nah, sama puasa Ramadan bukan lagi dilakukan di bulan Ramadan, tapi di luar bulan Ramadan, itu namanya qadha. Nah, siapa saja yang qadha ini, di dalam ayat itu disebutkan yang punya uzur. Ya, uzurnya itu seperti marad, ya, sakit, faman kana minkum maridhan, kan, aw ala safar, atau dia lagi dalam perjalanan safar. Nah, bahkan yang haram puasa itu yang haid, ya, dan nifas, itu haram puasa. Maka yang disebutkan ini itu faidatun min ayyamil ukhra, diqadha, diganti. Nah, sekarang bagaimana orang yang tidak ada uzurnya, ya, dia tidak sakit, tidak dalam sedang perjalanan, lalu dia tidak puasa, bagaimana? Itu namanya makutu, ya. Ya. Ya, jadi bagaimana tidak musafir, dia tinggal di rumah, pagi lockdown kan, ya, dia tidak sakit, tidak haid juga, lalu tidak puasa. Nah, ada hadis Nabi mengatakan, man aftara yauman min Ramadan min ghairi rukhsah wala marad lam yaqdihi shawmad dahri kullahu wa insamahu. Jadi orang yang seperti ini dia berdosa. Dia tidak puasa, tidak ada uzur, tidak sakit, sehat badannya, tapi memandang enteng itu puasa, maka itu berdosa. Apa hadis Nabi mengatakan, siapa yang sengaja tidak puasa pada hari Ramadan, pada bulan Ramadan, tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan, sakit atau perjalanan, atau ya kalau perempuan dia haid, maka sekalipun dia puasa 1 tahun untuk menggantinya, itu tidak bisa terganti. Apa maknanya? Bahwa begitu berat dosanya orang yang sengaja untuk tidak puasa. Kecuali kalau betul-betul ya kehausan, kelaparan yang bisa mengancam jiwanya, ya itu di rukhsah, menjadi uzur untuk tidak puasa seperti itu. Ya. Kemudian ya, bagaimana dengan orang yang tidak sempat mengganti puasanya, lalu masuk Ramadan selanjutnya? Oh ya, bagus pertanyaannya ini, ya. Jadi kita istilahkan biasa kala, ya. Misalnya tahun ini atau tahun lalu ada kalanya 3, lalu masuk puasa tahun ini belum dibayar itu yang 3, lalu masuk lagi gitu, tidak sempat terbayar. Nah, bagaimana ini? Ini menurut ulama dalam buku Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, jumhur berpendapat yajibu alaihi ba'da siyami Ramadan ad-dakhil al-qada wal kafarah. Jadi kalau ada orang yang tidak membayar utang puasanya, maka double, 2 kali lipat dia harus bayar. Bagaimana kelipatannya? Selain dia harus gantikan berapa hari puasa yang dia tinggalkan, misalnya 3, berarti dia wajib membayarnya 3 hari plus fidyah 3 kali. Jadi fidyahnya itu ya memberi makan 1 orang miskin. Kalau 3 hari berarti 3 orang miskin yang harus diberikan makan untuk 1 hari itu. Harus begitu? Ya, harus begitu. Ya, itu menurut jumhur. Sekalipun ada ulama yang lain, ya berapa saja hari yang ditinggalkan tidak perlu ada fidyah. Tapi jumhur ulama, terutama Imam Syafi'i, jadi berapa hari yang ditinggalkan dari bulan puasa yang pernah dia tinggalkan, maka sedemikian pula harus yang dia bayar. Pertama, dia harus bayar qadha dan harus bayar fidyahnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, kemudian dia punya kalla, apakah walinya itu harus mengganti atau bagaimana? Ya, ahli warisnya, ya. Ya, bagus pertanyaannya. Jadi bagaimana kalau orang meninggal dunia lalu masih ada utang puasanya yang belum dibayar? Apakah harus digantikan oleh walinya? Nah, ini ada 2 kondisi. Pertama,
setelah Ramadan sempit waktu dan tidak sempat mengganti, mungkin karena masih sakit ketika selesai Ramadan, lalu yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, model seperti ini tidak perlu diganti puasa karena dianggap itu uzur syar'i. Nah, sekarang bagaimana waktu panjang dan dia sudah sehat ketika selesai Ramadan, tapi tidak sempat membayarnya, lalu kemudian meninggal. Padahal banyak bulan-bulan waktu hari yang seharusnya dia sudah harus bayar tapi tidak sempat bayar. Nah, ini ulama sepakat jumhur bahwa tidak perlu diganti. Yang harus dibayar itu adalah ya fidyah, ya, atau memberi makan orang miskin berapa hari yang dia tinggalkan, ya sekian orang miskin yang diberi makan. Jadi walinya tidak perlu menggantikannya. Misalnya anaknya atau ahli warisnya tahu bahwa ayahnya itu atau orang tuanya itu masih ada 5 puasa yang dia tinggalkan, ya anak ahli waris itu tidak perlu dia berpuasa untuk ayahnya gitu, untuk ibunya, karena ada hadis yang mengatakan la yusalli ahadun an ahadin wa la yasumu ahadun min ahadin walakin yut'imu anhu makana kulla yaum mud min hanta. Jadi puasa, salat itu ibadah badan. Ketika yang bersangkutan tidak mengerjakannya, maka orang lain atau ahli warisnya itu, walinya itu tidak menjadi beban untuk menggantikannya, baik itu salat maupun puasa, kecuali ya yut'imu anhu makan kulla yaum. Jadi berapa hari dia tinggalkan puasanya, maka sekian makanan yang harus disiapkan untuk orang miskin. Tapi kalau misalnya dia tidak tahu berapa hari kalanya ini yang jadi kalau tidak tahu ya diperkirakan saja. Misalnya diperkirakan sakitnya orang tuanya sekian hari, ya kalau supaya lebih hati-hati tambah sedikit, misalnya diperkirakan seminggu, ya apakah seminggu atau berapa, ya cukupkan aja lebih sedikit 10 hari tidak apa-apa, sebagai mungkin sedekahnya juga. Kalau begitu ya siapa yang harus bayar fidyah? Ya, siapa saja yang harus bayar fidyah? Yang pertama, al-ajzu an-siyam, dia tidak bisa berpuasa. Jadi orang yang misalnya sangat uzur, apakah karena sudah sangat tua, ya, atau sakitnya yang tidak mungkin sembuh. Nah, ini tidak perlu qada, dia cukup bayar fidyah. Jadi kalau dia mampu bayar fidyah, ya diserahkan kepada orang miskin, berikan makan orang miskin. Kalau misalnya 1 bulan 29 hari, ya berarti 29 orang miskin yang harus menikmati fidyahnya, makanannya. Sedangkan orang hamil dan menyusui, kalau khawatir hanya kepada dirinya, maka dia wajib qada tanpa fidyah. Ya, kalau hanya khawatir pada dirinya, itu dianggap sama dengan orang sakit. Tapi kalau dia tidak puasa karena selain khawatir pada dirinya juga khawatir kepada anaknya, ya maka jumhur mengatakan dia wajib mengganti di hari setelah bulan Ramadan sekaligus fidyah. Jadi double dia, mengganti di hari setelah Ramadan sekaligus bayar fidyah di hari berapa hari yang dia tinggalkan dari bulan Ramadan itu. Jadi kalau misalnya ya sebulan dia harus hitung konversi itu fidyah untuk berikan makan kepada orang miskin. Tapi kalau hanya khawatir pada dirinya saja, maka dia cukup mengganti di hari yang lain. Ya, inilah yang disebut wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya ta'amu miskin. Ya, segera demikian. Bagaimana ya kalau kayak pekerja keras, kayak kuli bangunan, pekerja layover juga. Kalau tidak puas itu bagaimana? Ya, bagaimana mereka yang tidak bisa makan kalau tidak kerja keras dan pekerjaannya itu luar biasa beratnya, ya, seperti kuli bangunan yang 12 jam bekerja, bahkan ada yang sampai 24 jam gitu. Ya, apakah
boleh tidak puasa. Nah, ulama berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak puasa, kecuali orang yang sakit, orang yang uzur musafir, orang yang haid, itu memang haram berpuasa. Tapi mereka yang pekerjaannya berat seperti ini tidak bisa makan kalau tidak bekerja keras, ya berat seperti itu, maka ulama mengatakan tetap dia berniat berpuasa pada malamnya, dia tetap sahur, ya, tapi kalau nanti kenyataannya dia tidak bisa lanjutkan, maka dia boleh tidak puasa. Bahkan kalau ini terus berkelanjutan, ya dia juga dikenakan saja fidyah. Tapi kalau ternyata di luar bulan Ramadan nanti dia bisa menggantinya dengan puasa, maka lebih utama mengganti puasa daripada bayar fidyah. Ya, gitu. Alhamdulillah, terima kasih lagi penjelasannya, Ayah. Oke, demikian sahabat-sahabat MIS, semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat MIS. Oh ya, sahabat-sahabat MIS, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom komentar. Ya, kolom komentar MIS Moderasi Islam Sulawesi. Ya, insya Allah akan kita bahas di episode selanjutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.